بسم الله الرحمن الرحيم. Kiai Haji bin Samsudin FA, kami persilakan. Dimohonkan untuk sekaligus memimpin doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Dr. Abdus Kiai Haji Farid Akhwan, dan para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pegajangan, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya membayangkan orang tua beliau dan Muhammadiyah tokoh pengagum pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga memberi nama anaknya dengan Ahmad Dahlan. Mungkin diharapkan jadi kiai, tapi nyasar jadi dokter, ahli kandungan. Para pimpinan orto Muhammadiyah, pengurus takmir Masjid At-Taqwa, hadirin dan hadirat, para jamaah rahimahumullah, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir kembali di kota Pegajangan ini. Teringat sudah lama sekali saya tidak diundang, walaupun beberapa kali ke kajian, termasuk meresmikan Masjid dan Islamic Center yang diberi nama Haji Uzaimah, ya. Setelah berkesempatan untuk mampir sejenak di rumah putri beliau, ya, Hajah Rohimah, bersama suami beliau. Teringat dulu setelah pulang dari Pegajangan, kalau tidak salah acara di aula, saya pulang ke Jakarta langsung masuk rumah sakit. Usut punya usut, ternyata kehadiran saya di Pegajangan waktu itu merupakan bagian terakhir dari perjalanan selama 3 hari berturut-turut dari Makassar, Surabaya, Lampung, dari Lampung kembali ke Bandung, ada sebuah acara YMM hingga malam. Besok paginya ke Adiwarna Tegal, baru dari Adiwarna di kota Pekalongan dan baru ke Pegajangan.
Dan ternyata dalam perjalanan saya tidak bisa menahan diri, terutama di Tegal, diajak ke sate Batibul. Bukan Batibul, Batibul. Batibul 5 bulan, ini baru 3 bulan. Maka begitu sampai di Pegajangan, saya sebenarnya sudah goyang dan pulang ke Jakarta langsung masuk rumah sakit. Tapi bukan karena Pegajangan. Saya sebenarnya sangat kagum dengan Pegajangan ini, yang dulu sering disebut sampai sekarang sebagai sebuah desa yang mayoritas penduduknya Muhammadiyah dan banyak yang terlibat di dalam kewirausahaan. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih cukup berjaya. Apalagi belakangan kenal baik dengan Pak Farid Akhwan sejak beliau menjadi anggota DPR, sering bertemu di Jakarta sana. Maka dulu ketika saya menduga setelah ditinggal wafat oleh istri pertama, ada yang membisikkan, coba tercari istri ke Pegajangan. Sebenarnya saya sudah usahakan masalah lewat Farid Akhwan, tapi tunggu punya tunggu, ternyata saya tidak laku. Kalau adanya tempat oleh Pegajangan, mungkin saya pindah tinggal di Pegajangan. Paling-paling jadi ketua pimpinan cabang. Tapi Pak Ahmad Elah, mohon maaf, jabatan saya bukan mantan ketua umum. Karena di Muhammadiyah itu tidak ada mantan, apalagi bekas. Alhamdulillah diralat oleh pembawa acara Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 sampai 2015. Di Muhammadiyah tidak ada mantan, karena pengabdian kita di Muhammadiyah sepanjang hayat. Maka alhamdulillah setelah selesai mengemban amanat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2 periode berturut-turut, saya kemudian mengambil prakarsa membentuk pimpinan ranting Muhammadiyah di tempat saya tinggal di Kelurahan Pondok Labu yang belum ada ranting Muhammadiyah. Kalau ranting Aisyah ada, maka bertemulah sejumlah tokoh dan kami sepakat membentuk ranting Muhammadiyah, dan saya dipilih secara aklamasi sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah sampai sekarang. Saya baru tahu sekretaris saya Pak Hamzah beristrikan orang Pegajangan. Ibu pokoknya menduanya, saya kira hadir di tempat ini mungkin. Ibu Herlina. Itulah ketuanya nggak jadi dapat Pegajangan, sekretarisnya beristrikan orang Pegajangan. Itulah kita bermuhammadiyah. Jadi di mana saja, baik sebagai pimpinan, sebagai anggota, kita tetap berbuat mengabdi untuk masyarakat. Tapi pimpinan ranting kami ini, tadi ketuanya, sekretarisnya Pak Hamzah, tinggal di kompleks PT Timah di dekat rumah saya. Ketika 2 tahun lalu ya, berdiri 2016-2018 pada milad kedua, saya selalu mengundang tokoh-tokoh. Maka hadirlah waktu itu Ketua MPR RI, ada 1-2 menteri, dan hadir pula Kapolri Jenderal Polri Profesor Muhammad Tito Karnavian.
Beliau saya minta untuk sambutan. Dalam sambutannya Pak Tito mengatakan, saya terus terang sebelum datang ke tempat ini peringatan milad Muhammadiyah Ranting Pondok Labu tadi, saya tidak tahu kalau ketuanya Pak Din Syamsuddin. Saya kira Din Syamsuddin lain gitu. Baru setelah beliau sambutan tadi sebagai ketua Bina Ranting, ternyata benar. Dan ini betul-betul luar biasa Muhammadiyah. Mantan presidennya bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi lurah. Ranting itu tingkat desa atau tingkat kelurahan. Itu tidak mungkin terjadi di Polri. Mantan Kapolri jadi Kapospol. Jangankan Kapolsek di bawahnya lagi, nggak mungkin terjadi di tempat lain. Tapi di Muhammadiyah katanya, dan ternyata biasa. Inilah kita bermuhammadiyah. Para jamaah, saya ingin awali, tiada lain yang kita cari di dalam bermuhammadiyah ini kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya sekolah di Amerika, sudah selesai doktor, mau pulang ke Jakarta, dan waktu itu saya menjabat di tengah sekolah di Amerika, menyelesaikan doktor. Saya terpilih sebelumnya sebagai ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Maka setahun terakhir saya bolak-balik ke Jakarta. Nah, pembimbing saya seorang profesor bernama Profesor Leonard Biden. Itu profesor terkemuka di Amerika Serikat. Pernah menjadi promotor Pak Amin Rais waktu menulis disertasi di Chicago. Dan kemudian beliau pindah ke Los Angeles di universitas kami, University of California, Los Angeles. Beliau menjadi promotor saya juga. Maka setelah selesai mau pulang untuk selamanya ke Jakarta, saya pamit kepada beliau. Ini mungkin nggak bisa ada benderanya. Biar saya bisa lihat enggak ibu-ibu bisa. Tak apa-apa kan? Bukan berarti menurunkan bendera. Rupanya bagi orang Pakadangan ini hanya ada dua bendera kebangsaan. Bendera merah putih dan bendera Muhammadiyah. Itu selalu ada di mimbar ini. Tahu aja. Khusus kadang aja. Ini saya nggak boleh lama-lama ya. Karena tertulis di sini khutbah maksimal 20 menit. Saya pamit pulang kepada beliau, dan beliau tahu, sang profesor itu, saya aktivis Muhammadiyah, dan tahu Muhammadiyah didukung oleh jutaan manusia di Indonesia ini. Maka beliau bertanya kepada saya waktu saya pamitan dalam bahasa Inggris, what did bring so many people joining Muhammadiyah in Indonesia? Ini kalau dipakai jangan gak usah diterjemahkan ya. Dianggap tidak bisa bahasa Inggris. Apa yang membawa begitu banyak manusia di Indonesia sana bergabung dengan Muhammadiyah? Saya tidak menduga beliau bertanya seperti itu. Saya jawab secara spontan dalam bahasa Inggris pula, for the sake of the consent of God the Almighty. Apakah jawaban saya benar? Ini nggak ada respon ya. Artinya yang saya jawab itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Benar? Oh, setelah diterjemahkan saya menjawab semata-mata untuk mencari the consent of God the Almighty. Kira-kira ridha Allah Subhanahu wa taala.
Beliau tuh geleng-geleng kepala, nggak percaya, nggak mungkin jutaan manusia mau bergabung dengan Muhammadiyah kalau semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang yang berwatak dan berotak sekuler akan bisa memahami, tapi itulah kenyataannya. Hadirin dan hadirat, kita bermuhammadiyah ini tiada lain kecuali libtigha'i mardhatillah. Apa? Libtigha'i mardhatillah. Ayo. Semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain. Insyaallah dengan demikian kita nyaman bermuhammadiyah. Kita merasa indah bermuhammadiyah. Dan mari kita yakini kita bermuhammadiyah ini kita sedang berada fi sabilillah, berada di jalan Allah, sama dengan berjihad fi sabilillah, sedang menuju surga karena kita sedang berada di jalan Allah. Harap yakini itu semua. Maka di Muhammadiyah ini apapun posisi kita, terpilih sebagai pimpinan, tunaikan amanat dengan baik. Tidak menjadi pimpinan, menjadi anggota juga tetap bisa berbuat. Yang bisa berbuat tidak hanya pimpinan, tapi juga anggota. Dan kalau pimpinan di Muhammadiyah ini sama, baik pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting sama. Saya sering katakan la farqa baina PP wa PCM, la farqa baina PP wa PRM. Bahkan dulu waktu saya jadi ketua umum PP, saya sedikit berseloroh. Sebenarnya yang paling penting di Muhammadiyah itu ranting dan cabang. Karena yang paling duluan masuk surga itu pimpinan ranting. Baru pimpinan cabang. PDM, mohon maaf, ada PDM itu belakangan masuk surga. Apalagi pimpinan wilayah, apalagi PP. Saya bilang waktu itu ketua umum PP paling akhir masuk surga. Setelah warga Muhammadiyah masuk surga, baru dia masuk surga. Karena ranting dan cabang berhadapan dengan anggota, berhadapan dengan jamaah. Amal usaha kita banyak ditinggal ranting dan cabang. Alhamdulillah cabang Pekajangan ini cabang ya, tingkat desa, desa kelurahan, kelurahan. Biasanya kelurahan itu di ibu kota. Kalau di kabupaten desa namanya. Tapi di sini disebut kelurahan. Ada Pekajangan. Oh seluruh. Ada beberapa. Ada beberapa. Tidak semua desa disebut kelurahan. Kami ngikut-ikuti ibu kota. Jangan-jangan ibu kota mau pindah kemarin. Luar biasa tingkat kelurahan, tapi amal usahanya besar. Ada rumah sakit, saya pernah datang di rumah sakit. Dua. Oh belum 3. Dan segera berdiri atau sudah diresmikan Universitas Muhammadiyah MPP. Memang Pekalongan bukan Pekalongan dan Pekalongan bukan Pekalongan. Oh, rupanya nggak ada kompromi ya. Ya kalau berada di Pekajangan sebut saja Universitas Muhammadiyah Pekajangan. Karena berada di Kabupaten Pekalongan, ya Universitas Muhammadiyah Pekalongan berada di Pekajangan. Kayak airport kita itu sekarang. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta kan, tapi beradanya di Tangerang. Bandara Juanda Surabaya berada di Sidoarjo, tapi nggak apa-apa lah. Pekajangan Pekalongan, jadi disingkat UMPP, Pekajangan Pekalongan. Luar biasa, sudah lihat gedungnya itu. Kalau segera jadi ya.
Insya Allah Desember ini. Saya diundang pada peresmian. Dan sekian banyak lagi amal usaha Muhammadiyah. Dan inilah Muhammadiyah kita menjadi gerakan amal, gerakan aksi. Bahwa iman tidak cukup di dalam dada, iman tidak cukup di dalam hati, tapi iman yang kita jemakan dalam amal perbuatan nyata. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Maka akhir Januari lalu saya diundang oleh Syekh Al-Azhar untuk hadir dan menjadi pembicara pada Al-Muqtamar Al-Alami Al-Azhar Syarif, Muktamar Internasional Al-Azhar, universitas yang terkemuka itu, yang banyak melahirkan ulama sedunia, banyak tokoh Islam, tokoh agama, mufti-mufti, itu alumni Al-Azhar. Al-Azhar mengadakan sebuah konferensi bertemakan Tajdid Al-Fikril Islami, pembaruan pemikiran Islam. Saya merasa mendapat kehormatan diundang oleh Syekh Al-Azhar, karena beliau memang pernah saya undang tahun 2018 untuk menjadi pembicara utama di konferensi ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyah Islam di Bogor. Itu saya mendapat amanat sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Karena dalam Kepres kepada saya, butir 3-nya mengembangkan Islam wasatiyah ke dunia. Jadi belum pernah ada Kepres ada istilah Arab itu. Mengembangkan Islam wasatiyah dalam kurung berdasarkan prinsip rahmatan lil alamin. Baru kali itu ada keputusan Presiden pakai istilah Arab. Maka sebelum saya kembangkan ke dunia, saya ingin ada kesepakatan para ulama, para cendekiawan muslim tentang istilah tepatnya wasatiyah Islam. Karena Presiden Jokowi selalu kalau saya bertemu, Prof, apakah Syekh Al-Azhar bisa datang? Insya Allah. Ketemu lagi, lagi itu terus sampai ketiga, keempat, kelima kali. Wah, ini nggak tahu beliau ini ngefans sama Syekh Al-Azhar. Karena Syekh Al-Azhar ini protokolernya setingkat presiden atau perdana menteri, maka undangannya harus dari presiden. Maka saya antar undangan presiden ke Al-Azhar sana itu. Dan alhamdulillah datang. Dan beliau menyampaikan pidato pembukaan. Di pembukaan itu kami bertiga saja, duduk di depan, presiden di tengah, sebelah kirinya Syekh Al-Azhar, sebelah kanannya saya. Dan Syekh Al-Azhar menyampaikan pidato yang sangat bagus sekali. Salah satu poinnya, Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islami. Nah sekarang beliau datang lagi, mengundang saya ke Al-Azhar. Tentu saya merasa mendapat kehormatan. Ketua Ranting Muhammadiyah yang diundang. Ketua cabang Pekalongan aja nggak diundang. Dan diminta berbicara. Wah, sampai kehormatan. Diminta berbicara dalam bahasa Arab, topiknya saya ingat Daur al-Muassasat al-Ma'niyah fi Tajdid al-Fikr Islami. Saya tanya, saya ini agak sensi loh. Kalau sudah datang minum, pertanda saya akan panjang-panjang. Saya ubah menjadi Daur Munazzamat al-Islamiyah fi Tajdid al-Fikr Islami. Peran ormas-ormas Islam dalam pembaruan pemikiran Islam. Tentu dalam bahasa Arab ya. Saya sampaikan pidato nggak lama, 15 menit. Kebetulan di sesi pertama bersama ada seorang mufti
moderatornya mantan Sekjen OKI dan juga Rektor Al-Azhar ikut jadi pembicara. Saya jelaskan bahwa pembaruan pemikiran Islam yang kita bahas sekarang ini itu sudah dilakukan oleh ulama dan zuhama Indonesia. Bahkan rancang bangun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berkonstitusi Undang-Undang Dasar 45, ada motonya Bhinneka Tunggal Ika, itu bisa disebut sebagai al-ijtihad al-Indonesia, sebagai ijtihad Indonesia, ijtihad para ulama zuhama Indonesia. Dan rancang bangun itu kalau didalami, termasuk pada sistem ketatanegaraannya, nomenklatur atau nama dari lembaga-lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu istilah-istilah Arab ya. Itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, merupakan penjelmaan dari pemikiran politik Islam. Itu yang saya katakan. Namun kami di Indonesia sudah melompat dari sekedar pembaruan pemikiran Islam secara teoritis, nazariyah, karena kami di Indonesia itu sudah menjelmakan, menerapkan pembaruan pemikiran Islam secara praktek, tatbikiyah. Apa contohnya? Saya bicara soal Muhammadiyah. Kalau saya sampaikan di luar negeri, di forum internasional, Muhammadiyah ini punya sekolah sekian belas ribu, universitas perguruan tingginya waktu itu 174, saya bilang, saya lupa yang ke 175-nya UMPP belum masuk ya. Baru 174. Rumah sakitnya sekian banyak, panti asuhan sekian banyak. Orang di luar negeri itu geleng-geleng kepala ya. Pernah dulu datang menteri dari Uni Eropa, PPP Muhammadiyah, saya jelaskan ya, amal usaha Muhammadiyah sekian banyak, itu geleng-geleng kepala. Tidak ada satupun organisasi di dunia ini yang punya lembaga sebanyak Muhammadiyah. Semuanya milik organisasi. Ada organisasi lain boleh jadi punya lembaga banyak, punya sekolah banyak, tapi bukan milik organisasi, milik yayasan di bawahnya. Maka Pak JK itu saya dengar langsung tahun 2010 ya, saya hadiri pembukaan Muktamar NU di Makassar. Malamnya beliau ngundang makan tokoh NU, tokoh Muhammadiyah yang hadir, ada juga tokoh-tokoh lain. Ada seorang pejabat, tokoh, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bertanya, Pak JK, ini apa sih perbedaan NU dan Muhammadiyah? Pak JK itu cepat menjawab, cerdas beliau. Alah, ini kayak perusahaan. Kalau NU itu franchise, kalau Muhammadiyah itu holding company. Jadi holding company semuanya milik organisasi. Kalau franchise milik masing-masing, walaupun mengacu ke ya ideologi yang sama. Betul juga ya. Kita ini holding company, NU katanya franchise gitu. Nah, saya sampaikan di Al-Azhar, kita ini sudah melompat ke arah penerapan dari pembaruan Islam itu. Tidak lagi bicara tajdid al-fikr islami, pembaruan pemikiran Islam ala mustawa an-nazariyah, yaitu teoritis, tapi sudah menjadi praktek. Ini kekuatan Muhammadiyah, menjadi gerakan aksi, menjadi gerakan amal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tadi tertarik dengan ayat yang dibawakan oleh Maulid. Masya Allah, suaranya bagus sekali, merdu, tinggi. Ini dari pengajaran. Orang pengajaran pintar-pintar aja. Alhamdulillah.
Al-An'am mulai ayat 160 ya. Ayat pertama yang berbunyi itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak salah. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh Tuhanku kepada as-siratal mustaqim. Ila siratin mustaqim. Kepada jalan lurus. Kemudian apa jalan lurus itu? Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, ya gitu ya. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Siratul mustaqim itu, as-siratul mustaqim itu adalah agama yang kokoh, dinan qiyaman, dan millata Ibrahim, agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam yang merupakan hanifah, seorang muslim hanif. Pada ayat lain hanifan musliman, itulah Ibrahim alaihissalam. Nah, saya tertarik dengan ayat ini dan penting untuk kita dalami bahwa agama Islam, al-Islam yang kita anut ini memang ada tali temalinya dengan millata Ibrahim, agama yang dibawa, yang dianut, yang ditemukan oleh Ibrahim alaihissalam, yang dalam sejarah kita ketahui seorang pencari ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ada bulan, inilah Tuhanku. Namun ketika bulan terbenam, saya tidak bertuhan kepada yang terbenam. Terbit matahari, inilah Tuhanku, lebih besar dan lebih terang sinarnya. Begitu matahari terbenam, saya tidak bertuhan kepada yang hilang. Akhirnya menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq yang Maha Pencipta sebagai Tuhan, sebagai Allah. Maka Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid, bapak ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jamaah, kita sudah paham Ibrahim alaihissalam ini disebut oleh Al-Quran sebagai hanifan musliman, sebagai muslim yang hanif, atau hanif yang muslim, yang membawa prinsip al-hanifiyah, kehanifan. Saya coba tanya ahli bahasa Arab, apa itu al-hanifiyah, apa itu kehanifan. Ternyata penjelasan sederhananya berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak belok-belok. Selama kita yakin kepada suatu kebenaran, al-Islam sebagai suatu kebenaran, at-tauhid sebagai suatu kebenaran, kita tidak berkompromi dengan siapapun. Kita tidak membelok-belok, kita tidak tergoda, terpengaruh oleh ujian dan cobaan apapun untuk sesekali berpaling dari kehanifan ini, dari kebenaran ini. Kira-kira itu yang hanif. Maka seorang muslim ini harus menjadi muslim yang hanif, hanifan musliman. Saya pernah sampaikan di depan majelis tarjih dan tajwid PBI Muhammadiyah, kalau doa kita yang ditentukan oleh majelis tarjih karena hadisnya yang paling arjah, yang paling rojih, itu kan Allahumma ma'in baini dan seterusnya. Itu yang mungkin banyak dihafal ya. Tapi yang wajah dari fataras samawati wal ard itu boleh juga. Cuma dalam himpunan pesantren itu seperti nomor 2 ya. Boleh, tidak dilarang. Karena ada versi menurut hadis-hadis yang ada ya. Dan terus terang
Saya pribadi itu lebih sering pakai yang wajah tu wajiyah. Sesekali yang Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini artinya bagus ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku dan seterusnya. Ya, kadang-kadang saya pakai itu juga. Allahumma ba'id baini, terutama jika merasa banyak dosa. Tapi saya sering dan senang yang wajah tu wajiyah. Yang boleh juga oleh majelis taklim, tapi panjang itu. Ya, tidak sampai wa ana minal muslimin. Kenapa? Pertama karena disebut oleh Al-Quran dalam ayat tadi ya. Apa tadi? Al-A'raf, Al-An'am, Al-An'am disebut oleh Al-Quran. Yang kedua, kenapa saya suka doa iftitah ini? Sesekali saya baca karena menyatakan komitmen Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan musliman, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, seperti dalam ayat tadi. Kemudian ada wajjahtu wajhiya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Saya baca itu juga ada dalam kelanjutan ayat tadi. Jadi karena ada komitmen Ibrahim, komitmen Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan dirinya wa ana awwalul muslimin dalam ayat tadi. Tapi kalau kita membaca doa kita itu bukan wa ana awwalul muslimin, wa ana minal muslimin. Nah, ternyata saya coba hayati bacaan dalam sholat, di ujung sholat pada tahiyat kita mengulangi kembali komitmen Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Saya memahaminya seolah-olah di penghujung sholat sebelum kita salam menutup sholat kita nyatakan kembali komitmen Ibrahim. Maka saya berpikir sholat itu intinya menunjukkan komitmen Ibrahim, yaitu tauhid, yaitu berada pada as-siratal mustaqim sebagai dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. As-siratal mustaqim ada dalam Al-Fatihah yang wajib hukumnya kita baca Al-Fatihah dalam sholat rakaat itu luar biasa ya. Jadi kira-kira ibadat mahdoh, salah satu ibadat mahdoh dalam Islam namanya sholat, antara lain menegaskan kepada kita, menganjurkan pada kita agar kita tetap pada komitmen Ibrahim yang tiada lain as-siratal mustaqim. Nah, Rasulullah SAW sebagai pelanjut komitmen Ibrahimi, agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, tapi pada Islam sangat menjaga keaslian dari milata Ibrahim tadi itu, pada tauhid tadi itu, ya. Karena pada agama-agama lain sudah ada penyimpangan. Karena komitmen Ibrahim itu adalah pemakana minal musyrikin, pemakana minal musyrikin, tidak terjebak ke dalam syirik, tidak menjadi musyrik atau minal musyrikin. Sementara agama-agama yang berasal dari Ibrahim alaihissalam juga terjadi penyimpangan, tapi pada Islam dengan Muhammad SAW itu dipelihara tauhid itu, as-siratal mustaqim. Namun Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna ahabbad din ilallah, ada versi lain, inna khairad din indallah, agama yang paling disukai oleh Allah, agama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hanifiyatus samha. Al-hanifiyatus samha, kehanifan yang berlapang dada, kehanifan yang bertekad rasa. Jadi kita tetap hanif, tetap hanifan musliman, tidak belok ke sana kemari sedikit pun menyangkut kebenaran al-Islam atau tauhid,
tetapi yang terbuka, yang berlapang dada, yang penuh dengan tasamuh, itulah as-samha. Inna ahabbad dini ilallah al-hanifiyatus sam'ah. Agama yang paling disukai oleh Allah, keberagaman yang paling disukai oleh Allah adalah keberagaman yang menampilkan kehanifan, al-hanifiyah, tapi as-samha. Muhammadiyah mengamalkan ini. Maka para jamaah dalam kita berislam ini jangan main popoe, jangan main mutlak-mutlakan di dalam hal-hal yang sesungguhnya muhkamat, mutasyabihat, dalam hal-hal yang mengandung multi tafsir, yang boleh ditafsirkan, yang boleh dipahami. Dalam hal-hal seperti ini kita harus mengedepankan tasamuh. Jangan main popoe, jangan main mutlak-mutlakan, akhirnya mengkafirkan orang lain, takfiri, akhirnya menyesatkan orang lain. Ini sungguh dilarang oleh Islam. Ada di antara kita sekarang yang seperti itu. Tapi kalau sudah menyangkut yang muhkamat, yang tidak boleh, yang qat'i, yang tidak boleh ditafsirkan, memang itu tidak ada kompromi. Memang itu tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi kalau masih bersifat khilafiyah, masih bersifat furu'iyah, masih bersifat bisa ditafsirkan ijtihadiyah, itu wilayah tasamuh, wilayah toleransi. Hadirin hadirat, saya nanti mengundang 1-2 pertanyaan ya, kalau panitia siap kami yang bertanya berdiri di tempatnya. Inilah yang sekarang dialami oleh umat Islam, yang di mana-mana, di banyak tempat, baik di dunia maupun di Indonesia ini sekarang mudah diadu domba, mudah adanya pertentangan di antara kita sesama Muslim. Di Betawi sana, di belakang rumah kami itu sering kalau habis azan, khususnya subuh, itu dilantunkan sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan lagu ya. Saya nggak bisa melakukannya, indah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kata pakai sayyidina bukan di Masjid Muhammadiyah ya. Apa kelanjutannya? Wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Ya Allah, sibukkanlah ashghil. Jadi kalau masyghul itu ashghil. Ashghiliz zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang zalim itu untuk berantem sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin. Maka keluarkanlah kami dari cengkeraman orang-orang zalim itu dengan selamat. Ini sholawat di Betawi. Nggak tahu di Pekalongan, Pegadaian ada yang baca itu? Ada ya? Dilantunkan indah sekali. Ada yang bisa melantunkannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Karena artinya seperti itu tadi, ini kelihatannya doa politik ini. Saya minta diselidiki siapa yang menciptakan, karena nggak ada hadisnya sholawat ini. Ghairu maksud, tidak ada berdasarkan hadis. Ternyata katanya diciptakan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, ulama besar Betawi, ya. Bapaknya Profesor Udi Alawiyah almarhumah. Beliau itu tokoh Masyumi Asy-Syafi'iyah. Jadi mungkin zaman Masyumi dulu umat Islam dianiaya, ditekan oleh orang-orang zalim. Ya, suasana itu ya. Kalau di antara lebih senior dari saya mungkin mengalami zaman Masyumi dulu. Maka berdoalah kepada Allah, wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
cahaya itu untuk berantem sesama mereka dan keluarkanlah kami dari cengkraman mereka. Bagus sekali. Tapi kalau saya dengar selawat ini sekarang, hati saya miris. Bahasa Jawanya miris ya. Sedih. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan, kenyataan di bawah, seolah-olah selawat orang lain yang makbul. Seolah-olah, tapi orang lain nggak berselawat. Orang lain nggak punya selawat. Orang-orang zolim itu nggak punya selawat. Tapi seolah-olah doa mereka yang makbul menjadi kenyataan. Mungkin bunyinya begini: wa ashgiril muslimin bil muslimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang Islam itu untuk berantem sesama mereka, dan keluarkanlah kami dari cengkraman orang Islam. Bebaskanlah kami dari kekuatan dan kewibawaan umat Islam itu. Inilah yang menjadi kenyataan sekarang. Kita diadu domba, kita berantem sesama kita. Hanya masalah-masalah kecil, kemudian sesama umat Islam berkelahi. Jangan-jangan orang lain yang tidak suka, orang lain yang sengaja untuk mengadu domba di antara kita, terutama antara NU dan Muhammadiyah. Saya yakin betul itu. Maka ya para petinggi organisasi ini sebenarnya harus hati-hati berbicara. Harus yang mendamaikan, harus yang menyatukan. Tapi kalau sudah kemudian menebar dan menyebar kebencian terhadap kelompok lain, inilah pemicu dari konflik demi konflik yang terjadi di kalangan umat Islam. Maka warga Muhammadiyah, kita harus berpegang kepada al-hanifiyatus sam'ah, kehanifan yang berlapang dada, yang bertegang rasa. Kalau ada datang orang lain, kelompok lain mencoba mengajak berdebat, ya, boleh layani. Tapi kalau seandainya tidak bisa sepakat, terapkanlah prinsip. Kalau terhadap berbeda agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, sesama muslim kira-kira berlakulah ungkapan lakum rohyukum waliyadin, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, wa nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Bisa nggak seperti itu? Saya kampung dengan Pegajangan, ada tetangga desa juga ya, Buaran, sama-sama berwira swasta. Mungkin berbeda, kalau masjid sini tarawihnya 8 rakaat, 11 dengan witir, betul ya? Enggak berubah. Mungkin di masjid sana beda ya? Enggak apa-apa. Lakum ra'yukum walirra'i, sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Walaupun ya bisa dipersoalkan, maksudnya dilihat kapan memulai puasa, kapan mengakhiri Ramadan, ya nggak bisa dipertemukan itu, nggak bisa dipertemukan, karena antara si ru'yat dan si hisab nggak akan bertemu. Hadisnya hampir sama, hadisnya berbunyi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, itu awalnya sama, yang dipegang oleh NU pemerintah dan yang dipegang oleh Muhammadiyah, tapi ujungnya berbeda. Hadis yang satu berbunyi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, berpuasa dengan ru'yat, berbukalah di akhir puasa dengan ru'yat. Ujungnya wa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau tak terlihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Istiqmal. Maka memulai Ramadannya boleh ditunda. Tapi hadis itu tentang memulai Ramadan, bukan mengakhiri Ramadan. Tapi hadis yang dipakai oleh Muhammadiyah berbeda. Kenapa? Menurut ulama Muhammadiyah, hadis yang wa akmilu iddata Sya'ban 30
Kalau tidak terlihat hilal itu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Menurut ahli hadis, annya itu dua, an Abi Hurairah, yang kedua an Ibni Abbas. Sanadnya an Abi Hurairah itu baru masuk Islam tahun ke-9 Hijriah, sementara pensyariatan puasa pada tahun ke-2 Hijriah. Maka walaupun Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, banyak membawa hadis, tapi khusus hadis tentang puasa ini, waktu disyariatkan puasa beliau belum masuk Islam. Ibnu Abbas waktu pensyariatan puasa masih bayi. Maka menurut ahli hadis, walaupun itu mereka berdua ahli hadis, perawi hadis sanad, tapi karena kait puasanya, maka yang dipakai oleh Muhammadiyah majelis taklim kita hadis yang sama, tapi annya itu berbeda. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, sama sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Ujungnya hadis Ibnu Umar ini berbunyi, fa in humma alaikum faqdurulah. Kalau tidak kelihatan maka perhitungkanlah, perkirakanlah. Itulah hisab. Dan didukung oleh banyak ayat-ayat Al-Quran tentang hisab, termasuk di surat Yasin yang jarang dibaca oleh Muhammadiyah. Dalamnya ada ayat tentang hisab. Nah, Bapak Ibu, ini contoh. Jadi kalau ada umat Islam berpegang pada hadis pertama, monggo. Ada yang berpegang pada hadis kedua, monggo. Selama itu keyakinan, itulah lakum rohyukum wali rohyi wa nahnu ikhwan. Bagimu pendapatmu, bagimu pendapatku, tapi kita bersaudara. Gak usah menginfo-info kamu kafir, kamu sesat, seolah-olah dia ingin memonopoli surga. Dan jangan dia tidak masuk surga. Ini tasamuh. Bapak Ibu, ini sungguh diperlukan sekarang oleh umat Islam di dunia, di Indonesia. Kalau di luar negeri bunuh-bunuhan, saling bunuh-membunuh, di Suriah, di Yaman, di tempat-tempat lain. Alhamdulillah kita di Indonesia jangan mau terprovokasi, terutama antara dua NU dan Muhammadiyah. Saya berpendapat kalau dua organisasi ini bersatu, insya Allah sebagian besar dari masalah umat dan bangsa teratasi. Jadi saya bisa ngomong begini karena saya ini pernah hidup di dua dunia. Ambibi, waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah, maka insya Allah kalau meninggal masuk surga. Waktu kecil bapak saya tokoh NU, sekretaris NU cabang PJNU. Maka saya disekolahkan di sekolah NU, SD NU, atau Madrasah Ibtidaiyah NU, Madrasah Thanawiyah NU. Waktu kelas 2 Thanawiyah dulu saya ketua pelajar, mengangkat ketua IPNU. Maka saya pernah menjadi ketua pimpinan cabang IPNU di Sumbawa. Kemudian ke Gontor, selesai Gontor ke YN Jakarta, saya memilih masuk IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadilah pemuda Muhammadiyah, terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Dan kemudian beredar terakhir ini di website mana itu, Din Syamsuddin adalah hadiah NU untuk Muhammadiyah. Tapi di barat sudah tulisan lain, Din Syamsuddin memilih Muhammadiyah setelah berijtihad. Maka kemarin waktu Gus Solah meninggal, ya, saya baru bisa datang malam ke-7 karena waktu meninggal saya di luar negeri gitu. Pas malam ke-7 ramai itu di depan sana itu tahlilan, para santri itu mungkin belasan ribu, dalam rumah itu banyak lagi adalah Islam Syuriah itu, para kiai-kiai khos yang disuruh berbicara sambutan 3 orang. Pertama Pak Lukman Hakim Saifuddin, yaitu adik iparnya Gus Solah. Beliau adik dari Nyai Farida, istrinya Gus Solah, alumni
alumni Gontor. Kemudian yang kedua Imam Hamidul Najib, Cak Nun, alumni Gontor. Baru saya ketiga. Nah, Cak Nun ini kan suka nyelekit ya. Orang Jombang, udah selesai di Gontor, akhirnya masuk SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Jadi aktif di IPM dulu. Cak Nun itu nyelekit itu. Tadi waktu tahlilan Pak Din Syamsuddin duduk di samping saya amati beliau ternyata nggak bisa tahlilan. Ger semua sampai macam-macam lagi itu. Nah, itu Muhammadiyah mengapa itu mengharamkan rokok? Padahal ketemu waktu itu Ji Syamsuddin. Ji Syamsuddin. Lama-lama budayawan ada. Jadi pas saya sambutan ketiga, saya bilang ini kayak muhadharah di Gontor ini. Tapi saya awali tadi Cak Nun meremehkan saya dan sedikit bernada melecehkan saya, seolah-olah saya tidak bisa tahlilan. Biar ketawa semuanya. Padahal hadirin dan hadirat, seandainya ada tahlilan babak kedua, maka saya siap untuk memimpinnya. Tapi jangan malam ini. Saya ceritakanlah dulu di Ibnu Syarah Muhammadiyah. Maka 2-3 puasa yang lalu, saya masih sebagai utusan khusus Presiden. Saya dihubungi oleh istana, Pak Jin, apakah berkenan acara Pak Jin penyerahan mushaf Al-Quran atas sulaman di atas kain yang dibuat oleh sahabat saya, seorang pengusaha Chinese di Kuala Lumpur, penganut Konghucu, yang diam-diam 3 tahun menyuruh orang di Ningxia, provinsi khusus Islam di Tiongkok sana, yang terkenal dengan sulaman, indah sekali, dengan harga mahal, yang semula mau diserahkan kepada dunia Islam lewat Raja Salman. Tapi begitu ketemu saya, kenapa nggak lewat presiden Indonesia? Setuju. Dan kebetulan saya utusan khusus presiden, maka dijadwalkanlah. Ternyata batal waktu nuzul Quran. Akhirnya saya diminta, maukah kalau diserahkan pada malam pada hari pembukaan MTQ internasional. Begitu kata istana ngomong, oh ya insya Allah. Saya berada di Sumbawa, saya pulang segera dari Sumbawa, dari pesantren saya. Ternyata acara sore itu, saya pikir acara Kementerian Agama, yaitu pembukaan musabaqah tilawatil Quran internasional. Ternyata acara Jumiatul Qura wal Mufras PBNU. Maka penuh kiai-kiai, banyak bersarung dan bersandar. Dan ternyata setelah akhir silat diminta sambutan. Biasanya kalau sudah asyik lupa waktu. Sebentar lagi akan saya akhiri. Ya, akhir silat itu suka usil juga itu. Al-Mukarram Bapak Presiden, Al-Mukarram Gus Din Syamsuddin, mantan Ketua Ibnu Cabang Bima seperti bahwa saya beliau, saya diminta sambutan dan dibilang terlebih dahulu. Kata udahlah, saya kerjain Bapak Presiden. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengomentari ucapan sahabat baik saya, Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Siraj, yang menyatakan saya sebagai mantan ketua Ibu memang betul demikian. Dan izinkanlah saya merasa tersanjung bahwa PBNU masih mengakui saya sebagai anggota NU. Maka tidaklah berlebihan Bapak Presiden jika saya merasa ungkapan Kiai Siraj tadi itu sebagai bentuk dukungan PBNU kepada saya untuk menjadi calon ketua umum PBNU yang akan datang. Tapi habis acara itu saya habis dicium-cium oleh para kiai. Padahal kalau sekarang ada corona, saya salaman ya. Saya selalu pakai antis ya. Saya salaman. Besoknya dimuat oleh duta
foto saya. Di bawahnya tertulis Din Syamsuddin siap menjadi ketua umum BPN.